Hey guys, welcome back. Guys, di awal bulan Mei ini gue mau kasih alur cerita film yang baru aja rilis nih, yaitu Without Remorse, dengan pemain utamanya yaitu Michael B. Jordan, yang kita kenal dengan tokoh yang pernah ngelawan King T'Challa dalam film Black Panther. Ini film menurut gue keren banget buat ditonton. Seperti biasa gue nggak mau bertele-tele, yang nggak mau spoiler minggir dulu. Yang mau nonton siapin deh tuh cemilan sisa buka puasa sama kopi dan cangcimen alias kacang, kuaci, dan permen. Kita langsung tonton alurnya ya. Oke guys, kalian pernah lihat kan ada rusa yang lagi minum air di danau atau sungai, terus tiba-tiba diterkam buaya. Nah, adegan pertama film ini kayak gitu juga guys. Ada tentara Syria yang lagi mau cuci tangan, terus tiba-tiba ada tangan narik ke dalam kolam. Dilanjut tembakan senyap. Nah, kerennya nih, gak cuma satu orang di dalam kolam, tapi ada 4. Dan orang yang narik tadi adalah Senior Chief John Kelly dari Navy SEAL sama timnya. Adegan ini berada di kota Aleppo, Syria. Nih kota sudah kelihatan hancur. Setelah adegan tadi, mereka balik ke camp mereka. Di base camp mereka meeting nih sama Robert Ritter, agen CIA yang bertugas di sana. Oh iya guys, komandan pasukannya ini bukan John Kelly ya, tapi Lieutenant Commander Karen Guerrier. Di camp mereka lagi meeting untuk operasi penyelamatan agen CIA yang diduga disandra oleh pasukan Syria. Briefing operasi udah kelar, lanjut deh eksekusi di malamnya. Seperti biasa guys, operasi pasukan Navy SEAL pasti keren-keren ya kan? Dari mulai nerobos pintu, tembakan senyap, sampai ketemu sandranya. Gerakannya teratur dan tembakan yang tepat sasaran. Sandra sudah didapat nih guys, tapi John Kelly lihat di tangan musuh itu ada tato Scorpion, dan dari HP-nya dia bisa tahu kalau ini adalah tentara Rusia, bukan Syria kayak yang mereka duga. Tapi Agent Riddler ngeles dan bilang itu kagak penting, bisa aja nih orang. Pas mau keluar gedung, pasukan John Kelly ditembak pakai RPG. Gila ya guys, RPG itu kan buat nembak tank, lah ini diarahin ke manusia, langsung dah bolong lantainya. Pasukan langsung pada tepar. Lieutenant Commander Guerrier jatuh ke lantai bawah, tapi Riddler nggak mau berhenti buat nolongin, malah nyuruh terus lanjut keluar. Prioritasnya adalah bawa tawanan dengan selamat. Ya udah, John Kelly turun sendiri ke bawah buat nolongin Lieutenant Commander Guerrier ya kan. Sampai di bawah ternyata emang bukan sekedar safe house biasa kayak yang dibilang Riddler pas briefing, tapi ini markasnya senjata Rusia, penuh dengan mobil transportasi, senjata lengkap, sampai RPG juga ada di sana. Si Riddler ini bohong banget, bilangnya kontraktor padahal militer Rusia, bilangnya safe house, ternyata gudang senjata. Mirip-mirip kelakuan kalian lah yang ngakunya cinta berat tapi baru putus hari langsung deh cari pacar lain. Setelah helikopter menjauh dari lokasi operasi, target langsung diledakin ya guys. Ada air support sama drone juga di sana. Nah, 3 bulan kemudian di Washington DC, John Kelly lagi ada acara kumpul-kumpul nih di rumah temannya. Ada bininya juga di sana yang lagi hamil gede, kayaknya sebulan lagi lahiran. Si John Kelly ini ternyata mau pensiun dini ya guys dari militer. Dia mau cari kerjaan jadi security aja gitu. Terus kita ke rumahnya salah satu anggota tim Navy SEAL yang ikut operasi di Syria. Dia lagi ngasih makan anaknya. Pas lagi buang sampah, tiba-tiba dia ditabrak mobil van. Sengaja banget nih guys, dia langsung roboh tak bernyawa si prajurit. Di tempat anggota Navy SEAL yang lain, dia lagi teleponan sama ceweknya dalam mobil. Ngambek nih ceweknya karena dia telat datang dan sering kumpul-kumpul sama teman-temannya. Tiba-tiba dari mobil van yang ada di depannya keluar orang pakai topeng dan langsung buat bolong ke kepala dan dadanya. Kagak pakai ampun, ya melayang juga nyawa prajurit Navy SEAL ini. Balik lagi ke John Kelly dan bininya yang udah pulang dari acara, udah siap-siap mau bobo. Bininya sih langsung bobo duluan ya, tinggal si John Kelly di sofa lantai basement. Mirip-mirip sama kita lah guys, pakai headset, dengerin lagu sambil makan kacang. Di awal dia belum sadar kalau listrik rumahnya udah diputus dari luar, tapi karena laptopnya mati, akhirnya dia sadar ada orang masuk. Tim eksekusi diam-diam udah masuk ke rumahnya. Mereka udah sampai ke kamar utama dan gak pakai ngecek lagi, langsung berondong bininya yang lagi tidur. Mereka kira si John Kelly lagi tidur sama bininya kali ya guys. John Kelly langsung naik ke atas dan balas ngabisin mereka. Cuma pas terakhir dia kena bolongan di dadanya dan perut berkali-kali. Sama-sama kena sih, tapi si musuh ini sempat kabur. John Kelly langsung nyari bininya sambil ngesot karena udah bener-bener gak bisa lagi berdiri. Dia ke kamarnya dan lihat kasurnya udah penuh dengan darah bininya. Setelah itu John Kelly udah berada di rumah sakit. Luka bolongnya gak cuma satu, ada 2 lubang di dadanya dan juga di perutnya. Untung aja masih selamat ya. Nah, kita ke kantor Department of Defense. Agent Ritter lagi meeting. Dari laporan yang dia bacain, ada 3 penyusup yang udah tewas dan si Kelly kritis dan bininya
istrinya juga sudah jadi korban. FBI udah kasih perlindungan buat keluarga lainnya. Ritter bilang kalau tim SEAL ini banyak musuhnya di dunia. Bisa salah satu dari yang disakiti yang balas dendam. Jadi mereka belum tahu persis siapa. Dalam briefing itu ada juga Lieutenant Commander Guerrier. Dia langsung nanya maksudnya apaan nih omong kosong tadi. Jadi si Guerrier ini sebel dan curiga sama Ritter karena udah 2 kali loh timnya kena masalah dan selalu ada si Ritter ini di dalamnya. John Kelly yang lagi di ICU udah siuman dan pertanyaan pertama yang keluar dari mulutnya cuma satu, anaknya, the baby. Ya gimana guys, kasihan juga ya kan. Kelly kemudian nanya siapa dalangnya. Guerrier jawab nggak tahu. Terus Kelly bilang yang jelas pelakunya adalah Bro. Di ruangan Guerrier, Secretary of Defense Clay tiba-tiba nongol dan nanya apa si Kelly ini bisa dipercaya. Nah, percaya mengenai apa kita belum tahu ya. Kelly udah sembuh guys, cuma masih rehabilitasi. Ya gila aja ditembak begitu. Untung masih hidup ya kan. Di markas pusat CIA, si Guerrier nemenin Secretary of Defense Clay sama Ritter yang lagi briefing tentang tim yang jadi korban. Dari caranya ngomong, si Ritter ini kayak bilang bahwa penyerangan ke tim SEAL itu orang-orang suruhan Rusia. Gak secara resmi ada hubungannya sama Rusia, tapi proksinya sih terkait sama Rusia. Yang lebih aneh lagi, katanya CIA anggap masalah ini udah ditutup, dianggap impas say, sama-sama jatuh korban. Jadi nggak usahlah diproses lebih lanjut. Kayaknya ada yang aneh nih guys. Gerard nemuin Kelly di tempat rehabilitasi, ngasih minum coy biar gak kaget dengan berita kalau kasus ini bakal ditutup. CIA nggak bakal support mereka lagi untuk kasus ini. Guerrier kasih data paspor ketiga orang yang tewas. Yang orang keempat nggak ketemu datanya, jadi ghost. Kelly balik ke rumahnya malam-malam, stres dia guys. Sedih abis dia di kamarnya tempat bininya dieksekusi. Dia terus ngambil barang simpenannya, mau balas dendam dia kayaknya guys. Tujuan pertamanya yaitu ke kepala Intel Rusia. Orang ini yang terbitin paspor untuk 3 pelaku Rusia tadi. Nih orang diincar sama dia dan langsung ditabrak di bandara. Terus mobilnya dibakar di depan. Di dalam mobil, Kelly robohin supir dan nanya siapa nama dalang pembantaian itu. Penyali juga nih John Kelly. Pokoknya TOP-BGT. Kelly langsung ditahan dan masuk penjara ya. Di penjara, Kelly bilang ke Guerrier kalau dia punya informasi penting untuk disampaikan ke Clay dan dia hanya ingin menyampaikan informasi itu langsung dan minta dikeluarkan dari penjara secepatnya karena di penjara banyak mafia Rusia, jadi nggak aman dia di sana. Terus di dalam ruangan tahanan, dia mau diajak jalan-jalan sama petugas penjara. Dia nolak, jadi dikeroyok deh dia sama petugas pakai pakaian lengkap. 3 lawan 1, tetap aja menang Kelly. Untung aja dia dijemput sama US Marshal yang diutus sama Guerrier. Kalau nggak, bisa lanjut gelut tuh di dalam ruangan sama petugas yang udah pada standby di luar. Kelly kemudian dibawa ke semacam tempat penyamaran gitu. Di dalamnya udah ditunggu sama Clay, Sarah, yaitu direktur CIA, Ritter, dan tentu saja Guerrier. Di sini Kelly ngasih tahu bahwa Viktor Rykov, nama orang yang keempat yang masuk ke rumahnya. Dan di nama bukan nama sembarangan, udah ditarget CIA juga dan sudah dianggap meninggal. Ternyata masih hidup. Maka jadilah dibuat operasi untuk menciduk orang ini. Di Jerman, tim operasi yang Kelly udah bersiap-siap nih mau terjun pakai pesawat terbang sipil karena nggak boleh ada jejak militer AS sedikit pun di Rusia. Di dalam pesawat, Guerrier dan Kelly udah ngomong ini misi pencindukan, tapi bagi Kelly kayaknya lebih dari itu. Ini misi pribadi. Marah banget dia guys gara-gara anak istrinya yang nggak bersalah ikutan jadi korban si Viktor. Di atas wilayah kedaulatan udara Rusia, pasukan udah siap-siap terjun. Tiba-tiba ada pesawat udara militer Rusia Su-57 bersenjata lengkap. Mereka udah dicegat, jadi penerjunan dibatalkan. Pesawat disuruh turun dan mendarat, tapi pilotnya nggak mau, pura-pura nggak dengar. Ya langsung deh ditembak sama jet Rusia. Sayap kiri kebakaran guys, mantap bener. Kapal langsung meluncur ke laut. Untung orang-orang udah pada latihan dan udah pada pakai seatbelt. Ada juga sih tim yang gugur di kursi penumpang, tapi beberapa masih selamat. Pesawat patah 2 guys. Si Kelly malah sibuk mau mengambil peralatan mereka di bagian belakang pesawat. Ya barang ini penting juga sih untuk misinya. Di Rusia, tim operasi udah sampai ke pelabuhan gitu. Mereka semula pesimis sama misi ini akan berhasil. Tapi Kelly bilang kalau ada kejanggalan dari kecelakaan yang mereka alami. Si Kelly curiga sama Ritter karena dia tidak ikut dalam pesawat tadi. Langsung deh cus mereka mendatangi Ritter dan kaget mereka melihat ada duit 1 koper, makin mencurigakan. Dia disergap sama Kelly dan tim. Langsung dicekek guys. Si Kelly udah sebel banget nih sampai ke ubun-ubun. Untung aja nggak sampai mampus beneran si Ritter. Ritter nggak jadi dihabisin sama Kelly karena dia ngaku kalau uang itu untuk menyokok orang Rusia yang akan menunjukin lokasi tempatnya Viktor. Nah kemudian Ritter sama tim Kelly udah sampai nih ke lokasinya Viktor. Enak banget si Viktor ini. Dia lagi duduk di dekat jendela. Tinggal ditembak aja dari jarak jauh oleh Kelly
misi ya kan. Tapi Kelly masih ingat tujuan utama misi ini, yaitu nyiduk, bukan balas dendam. Malamnya misi dimulai nih ke gedung tempat Victor bersembunyi. John Kelly berada di barisan terdepan. Dia tiba-tiba nutup pintu besi biar timnya nggak masuk ikutin dia menemui Victor. Dan cuma dia sendiri yang masuk ke unit itu. Niatnya mau ngagetin Victor sendirian. Malah akhirnya John Kelly sendiri yang kaget. Di dalam rumah udah ada korban satu orang. Terus Victor ternyata ngaku dirinya mantan CIA dan badannya udah full bom, siap meledak. Belum sempat ngomong banyak, Victor udah meledakin dirinya. Gak cuma itu kejutannya guys, mereka juga ditembakin oleh sniper. Gak cuma satu sniper, tapi ada dua. Asli berat banget operasi mereka ini. Beberapa tim udah kena tembakan. Polisi Rusia yang mau ngamanin lokasi juga roboh sama sniper ini. Barulah mereka sadar, ini kayaknya jebakan deh, settingan pemerintah. Kayak tugas mereka cuma untuk mampus aja di Rusia. Karena anggota militer Amerika dibabat oleh tentara Rusia di tanah Amerika. Sekarang kebalikannya, polisi Rusia dibabat militer Amerika di tanah Rusia. Kayaknya pemerintah mau cari alibi untuk perang. Jadi mereka nggak boleh gugur di operasi ini. Nggak boleh ada badan yang tertinggal. Kalau nggak ya pemerintah bakal dapat alasan untuk perang. Karena ada bukti tentara Amerika melakukan agresi di negara Rusia. Dan mereka telah dikepung oleh polisi Rusia. Ya udah, John Kelly bilang dia akan alihkan perhatian tuh polisi. Karena dia bukan lagi berstatus tentara, tapi seorang tahanan. Jadi nggak masalah kalau nanti dia koin di tanah Rusia dan jasadnya ditemukan. Beneran deh, dia mancing polisi buat nembak-nembak ke arah dia di rooftop. Selagi polisi sibuk begitu, timnya bisa kabur. Kelly nembak habis-habisan, tapi ya nggak sebanding lah. Tetap aja dia kalah jumlah ya kan. Kena tembak juga dikit-dikit dia nih, cuma masih bisa bertahan. Perlawanan terakhir yang ngelempar bom ke seluruh pasukan polisi Rusia di bawah. Akhirnya Kelly teler juga, cedera juga dia. Cuma ya lagi-lagi masih bisa bertahan. Bahkan dia keluar dengan nyamar jadi militer Rusia. Gue curiga si Kelly ini punya 9 nyawa kayak kucing deh guys. Masih aja dia bisa selamat sampai ke safe house-nya Amerika. Luka sih luka, tapi ya masih hidup juga dia. Setelah itu pasukan keluar dari Rusia pakai kapal tongkang. Di kapal, si Ritter nyuruh Kelly ambil duit yang ada di kapal. Terus nanti dia akan buat laporan kalau dia gugur dalam pertempuran. Jadi pemerintah ngiranya si Kelly ini udah mati. Setelah itu si Kelly siapa tahu bisa mengetahui siapa dalang dari semua masalah ini. Ternyata guys, si Ritter ini baik juga ya. Nah, si Clay sang menteri pertahanan lagi makan steak nih di restoran. Pas ke toilet, dia didatengin sama Kelly. Kaget sih awalnya, dikira udah almarhum dia kan. Kelly ngarahin omongan supaya Pak Menteri mikir kalau kasus ini gara-gara ulah direktur CIA, si Sarah, yang pengen menaikin tensi hubungan Amerika dengan Rusia. Tapi poinnya nggak itu sih guys. Kelly lagi ngejebak Pak Menteri supaya kepleset ngomong. Dan bener aja ada report yang Gerer nggak laporin, tapi Pak Menteri tahu dan nggak kaget. Ya udah langsung dicekek deh tuh orang, dibawa kabur. Dia diancam juga sih untuk ngomong kenapa ngabisin keluarganya dan timnya. Kalau nggak ngomong, si Menteri bakal lihat Kelly nyopot nyawa keluarganya satu persatu. Ya akhirnya ngomong juga, tapi alasannya nggak masuk akal banget deh guys. Clay bilang sekarang Amerika pecah karena nggak ada musuh yang nyata. Jadi ya kita bikin aja musuh yang nyata. Kelly sebel dan langsung nabrakin mobil ke sungai. Tenggelam deh dua-duanya di sungai. Clay akhirnya koit guys, dan Kelly diselamatkan oleh Guerrier. Di akhir cerita kita ditunjukin pemakamannya Kelly, tapi ya pasti semua itu halu lah guys, kan Kelly masih hidup. Dan ini sudah direncanain ya, rekaman pembicaraan pengakuan Menteri Clay udah dikasih Ritter ke pemerintah. Sebagai imbalan, si Kelly diberikan identitas baru dan paspor baru juga oleh Ritter. Nama barunya adalah John Clark. Gak kreatif banget deh si Ritter ini bikin nama. Setahun berikutnya, Kelly dan Ritter ketemuan di Washington. Ritter udah naik jabatan jadi direktur of CIA, dan Kelly minta Ritter untuk sampaikan ke presiden kalau dia mau buat tim baru yang terdiri dari jagoan-jagoan dari Amerika, Inggris, dan NATO. Tim ini dia beri nama Rainbow. FYI ya guys, Rainbow Six ini merupakan judul game ya, dan juga judul film kelanjutan dari cerita ini. Jadi ini film belum kelar, masih ada sambungannya. Ya begitu deh guys filmnya, asik nih film, laganya keren, efeknya ajib, mantul, dan semuanya. Oke deh guys, gitu aja video kali ini. Jangan lupa terus dukung Filosofi Film dengan klik subscribe, like, and share. Thank you for watching and see you on my next video. Jangan lupa tonton video kita yang lain ya guys. Dan jangan lupa klik subscribe. See you.